Ini dia guys, lagi di pruning ya. Pruning itu yaitu lagi dipotong semua daunnya untuk pembuahan berikutnya. Jadi nggak ada daun sedikit pun biar dia nanti berbuah lagi. Nah gitu ya, buat teman-teman yang suka tanaman bisa mampir ke Sukatani ya, yaitu Sukatani yang di Malang Tengah. Dari rel kereta masuk ada aglonema, banyak banget jenisnya. Bisa kalian mampir ke sini, mau main-main, mau sambil ngopi, mau lihat-lihat dulu tanamannya, boleh banget, boleh banget. Nah ini yang di tabula pot itu ya, yang ditanam di dalam pot. Kalian bisa beli juga, ini jenis anggurnya Julian, ada Ninel, ada apa lagi ini? Azura ya atau apa? Oh, Gozu. Nah, ini Ninel. Duh, banyak banget jenis tanamannya ya. Halo guys, welcome back to my channel. Di sini Sona Kristianto. Jadi di video kali ini kita mau menceritakan sejarah tentang kebun anggur. Sejarah. Lain sejarah artinya asal mula sebelum ini apa? Dibangun jadi kebun anggur. Yaitu saya pernah membudidayakan stroberi yang bibitnya saya beli dari Ciwidey. Ciwidey ya, dari Kabupaten Bandung itu. 3 kali kurang lebih ya bibitnya itu. Pokoknya sebelum ke bidang stroberi, kita mau menceritakan dulu asal mulanya ini kebun anggur. Jadi ini dulunya orang tua, si ibu sama bapak ya, orang tua beli di masih saudara, lamun cek bahasa Sunda mah apa ya, baraya gitunya, baraya. Jadi ini beli di tanah, ini tadinya bangunan rumah yang udah lumayan lah ya, sekian tahun, mungkin gak lama banget sih ditinggalin gitu. Terus ketika dibeli ini memang ini rumah bukan kebun gitu ya. Terus ini di dalam gang. Jadi kita dirobohin dulu, diratain dulu. Untuk ngebuang puingnya aja kurang lebih ini 2 bulan. 2 bulan ini dibuang ya di dalam gang. Kenapa kita nggak ngulikin gitu ya? Karena memang selagi yang bisa kita lakukan sama si bapak juga ya gitu, apalagi gitu udah kita nembok mah nggak bisa, piraku tibang apa, tibang buang puing gitu ya, buang puing atau buang barangkal bekas rumah kita nggak bisa, cuman ngandelin tenaga sama apa itu, sama kadaek gitunya leken gitu. Nah jadi selama 2 bulan kita buang puingnya gitu, buang puingnya, dan memang kebun ini banyak banget renovasinya gitu setelah itu. Dan basically memang kenapa saya menceritakan kayak gini di video anggur yang sebelumnya ya, yang awal itu. Jadi kena copyright saya pakai musik yang saya juga belum mengerti, masih belajar. Kena copyright yang akhirnya suara saya jadi hilang semua. Sedangkan di video itu saya menceritakan tentang anggur ini ya, tentang kebun ini sedikit gitu bercerita. Makanya saya menceritakan ulang. Terus kalian saya mengupas sebelum adanya apa ini budidaya anggur ini, kita pernah mencoba segala hal gitu. Terutama saya ya. Saya pernah mencoba di sini gitu ya. Ke orang tua saya mau mencoba menanam stroberi gitu ya, menanam stroberi. Setelah kita ngebangun itu, bangun benteng, kita terus aku menanam stroberi yang beli bibitnya yaitu di Ciwidey. Ciwidey yang memang agak ekstrim sebenarnya ya. Kita mah apa atunya, kebalik atau apa, kita mah dataran tinggi, dataran rendah, sedangkan di Ciwidey dataran tinggi ya. Otomatis cuaca, suhu itu beda banget gitu. Makannya
kisaran kurang lebih 700 bibit, belum sama media tanah belum sama ya tenaga gitu ya. Kita manggil juga sedikit yang ahli gitu, yang pernah budidaya stroberi. Terus pakai peredam juga, peredam stroberi yang memang itu kurang lebih dari 60% nggak terlalu panas gitu. Jadi memang nggak kuat. Nah, untuk biar nyambung ceritanya ini nih, kebunnya dulu gitu. Kita lihat dulu fotonya. Oke, kalian udah lihat fotonya, yaitu dulu saya berkebun stroberi. Ya, bisingna pajarkan bohong gitu ya, bising pajarkan bohong gitu. Makanya ada sedikit eh, sisa-sisa di Instagram gitu. Kebetulan kan HP yang dulu memang hilang, nggak ada lagi kenangan-kenangan yang foto-foto dulu gitu. Makanya kita apa ya, flashback gitu, flashback mengenang sejarah sebelum terjadinya budidaya anggur. Nah, setelah saya stroberi itu 3 bulan 4 bulan aman lancar gitu, karena mungkin pakai perdam saya ini. Bahkan di sini tuh kita bikin sumur bor yang enggak, insya Allah ya, insya Allah tanpa mendahului kehendak Allah gitu. Kita bikin sumur bor di sini, air melimpah gitu. Nah, setelah 3-6 bulan bagus, kita menjual bibitnya juga. Nah, saya waktu menjual bibit ada juga nih fotonya nih, menjual bibit stroberi sama media tanahnya juga, sama apa itu, cairan penyuburnya. Ini dia nih fotonya. Nah, itu dia ya, kita lanjut. Setelah 6 bulan lancar aman, 7 bulan 8 bulan mulai nggak subur lagi, mulai mengecil, buahnya mulai mengecil, si daun dan batangnya pun tidak besar seperti biasa gitu. Setelah telaah saya juga sharing sana sini ya, ternyata memang kita nggak bisa memaksakan yang bukan pada tempatnya gitu. Kayak stroberi cocoknya di Ciwidey, kita nggak bisa paksakan di Purwakarta gitu, yang memang notabene tempatnya panas gitu, tempatnya gersang gitu ya. Apalagi kita maaf gitu ya, kayak di Karawang, Cikampek kan lumayan gitu ya, nggak mungkin kita bisa budidaya stroberi. Memang kesalahan saya juga yang memang terlalu mengambil resiko, tapi ya nggak apa-apa, jadi pelajaran. Kemarin tuh waktu stroberi itu kurang lebih ya habis di angka 6 juta gitu. Oke, itu semua udah dicoba semuanya. Kita nanam bonteng, nanam apa itu, kayak terong gitu, paprika beli di Lembang. Ini nih foto-fotonya nih. Nah gitu ya, pokoknya buat teman-teman, jangan pernah lelah mencoba. Kita nggak gagal, kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman dari apapun yang kita lakukan. Itu selagi kita positif ya, selagi kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Makanya saya tidak pernah nyerah gitu, apapun yang terjadi. Memang kerugian mah ada gitunya, tapi memang aku gue sedikit ngedown gitu. Memang kembali lagi ke usaha-usaha yang udah jalan gitu. Makanya setelah itu renovasi lagi, ada Abang Itam ya, terima kasih Abang Itam, pegiat anggur. Beliau pegiat anggur di Kabupaten Purwakarta, bertemu dengan ibu saya, yaitu lewat Mang Yuyus, lewat Mang Yuyus, lewat saudara, yang akhirnya kita bikinlah mencoba anggur. Dan dulu nggak segede gini gitu. Ini kurang lebih tanahnya 300 meter persegi. Jadi dulu kecil banget di situ, masih kecil bajaringan. Setelah memang bagus prospeknya, abang hitamnya serius, orang tua juga klop gitu ya, akhirnya dibangunlah sebesar ini gitu anggurnya. Makanya saya juga alhamdulillah dulu sama orang tua gitu ya, kita ngebantu bantu
beres-beresin kebun, sedikit ngerapi-rapihin gitu, ngebantu dengan tenaga gitu ya. Bantu dengan tenaga. Dan sekarang saya udah menikah gitu. Kita punya usaha juga yang sedang dirintis dengan istri gitu. Nanti kita spill dikit-dikit ya. Pokoknya biar penasaran atuhnya, biar nonton video selanjutnya. Nanti kita spill usaha apa aja, kecil-kecilan lahnya. Kita mah bukan pewaris, kita mah perintis gitu. Makanya satu hal yang harus teman-teman tahu, jadi sesuatu yang indah itu gitu ya, sesuatu yang indah itu tidak didapat dengan mudah gitu, tidak dibikin dengan ujuk-ujuk gue gitunya, tidak dibikin dengan ujuk-ujuk, semua butuh perjuangan, semua butuh effort. Kebun ini pun bisa serapih ini kurang lebih ya, kurang lebih 4 sampai 5 tahun kita ngebangun, ngerapihin gitu, dan memang bukan hanya perlu effort, perlu juga biaya yang lumayan besar gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Makanya saya juga sama istri sedang merintis sedikit usaha gitu. Nanti kita spill dikit-dikit ya. Apapun itu usahanya, yang memang ada usaha yang dulu dari keluar sekolah karena saya gagal tentara, nanti kita spill ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu, supaya misalkan saya pernah terjatuh di usaha itu, supaya kalian teti tajong gitu, supaya kalian tidak jatuh di lubang yang sama gitu. Makanya teman-teman jangan lupa terus ya lakukan hal-hal positif gitu. Yakin 1000% hal positif tidak akan membuat kalian sia-sia. Artinya apa? Ketika kita salah, tidak gagal gitu, justru kita mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Terus kita memulainya pun tidak dengan nol, tidak dengan nol. Dan kita memulai dengan pengalaman yang ada gitu. Makanya terus jangan nyerah gitu. Makanya saya juga ingin sharing ya. Dulu di sekolah pernah jualan kelas 2 SMA loh, kelas 2 SMA, jualan sepatu, jualan tas, jualan baju, yang di Garsel, yang di HRCN itu dianjuk-anjukannya gitu. Dan memang kurang lebih selama 2 tahun di SMA marginnya ya, atau apanya itu, fee-nya atau keuntungannya kurang lebih 30 juta gitu. Makanya saya ingin sedikit sharing-sharing untuk teman-teman yang mau berwirausaha, yang mau mandiri usaha, jangan takut untuk memulai gitu. Karena saya sering ngomong ke teman-teman, ketika usaha itu ibaratnya pintu. Usaha itu pintu, kalau kita nanya doang nggak masuk, nggak akan tahu gitu. Intinya apa? Actionnya dipertebal gitu. Nya ilmu Bob Sadino lah gitunya. Kita mau jadi orang bodoh yang terus bergerak gitu, yang terus belajar gitu ya. Pokoknya gitu aja ya. Sejarah tentang anggur ini kurang lebihnya segitu. Ini anggur banyak banget jenisnya. Ada Ninel, ada Jupiter, ada apa itu lagi ya? Kurang lebih ya ada 11 macam, saya kurang tahu. Ini orang tua si bapak yang ngurus intens sama Bang Itam. Nah, sekarang lagi di pruning. Lihat ya. Ini gundul banget. Lagi di pruning, memang daunnya dihabiskan untuk pembuahan berikutnya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman ya, bantu doanya. Mudah-mudahan subur lagi, mudah-mudahan berbuah banyak lagi. Waktu itu panen paling terbesarnya kurang lebih 45 kilo ya, dari 11 jenis anggur itu. Pokoknya gitu, buat teman-teman, jangan lupa bahagia, jangan lupa tebarkan hal-hal positif, apapun itu gitu. Tebarkan semangat kalian gitu ya. Dan tidak ada salahnya tuh gitunya. Inti nama tong siri kubatur, jangan iri dengan rezeki orang lain. Kita udah punya porsi masing-masing rezeki gitu. Makanya terus berpikir positif. Yang menurut saya ya, yang harus diperbaiki itu dari pola pikir. Uang sekecil, uang sebesar apapun, kalau kita bisa ngaturnya, insya Allah ayah jugrugna gitu ya. Ayah apa itu? Ayah tinggalina gitu, ayah tapakna gitu. Yang penting mah mau ngerokok aman jalan. Yang penting satu, jangan sambil mabok, jangan sambil judi online, jangan sambil apapun itu yang negatif. Dan ngerokok mah nggak haram gitu, aman. Terserah kalian gitu, itu kesenangan kalian gitu. Banyak juga
yang ngerokok banyak karyanya, banyak juga yang nggak ngerokok banyak juga karyanya gitu. Pokoknya jangan rasis, kita mah terus tebar positif ya, tebar hal-hal baik gitu. Oke, mungkin gitu aja ya di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman banyak selalu rezekinya, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya gitu ya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan. Saya Sona Kristianto, pamit undur diri. See you the next video.